Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di masa pandemi seperti ini. Angka lebih baiknya kita selalu menjaga kesehatan kita, selalu berpikir positif karena yang terpenting pada masa pandemi ini adalah kesehatan. Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu, apakah semuanya sudah join Zoom? Jika ada yang belum, tolong dikabarkan teman-temannya untuk segera join Zoom ya. Ibu beri waktu 1 menit untuk segera join Zoom. Dan untuk link absensi, Ibu sudah kirimkan di grup WhatsApp. Kalian bisa mengisi link absensinya mulai dari sekarang. Ibu tunggu sampai pelajaran Ibu selesai. Jika masih ada yang belum mengisi link absensi sampai pelajaran Ibu selesai, Ibu anggap tidak hadir ya. Baik, karena terkendala sinyal, jadi Ibu Zoom lewat handphone ya. Jadi karena laptopnya terkendala sinyal, jadi Ibu bisanya Zoom lewat handphone. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang surat pribadi. Karena sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai surat dinas dan juga surat niaga, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai surat pribadi. Tujuan dari materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini yang pertama itu adalah untuk mendefinisikan apa sih pengertian dari surat pribadi. Yang kedua itu untuk mengklasifikasikan jenis-jenis surat pribadi. Yang ketiga itu mendeskripsikan ciri-ciri surat pribadi. Dan yang terakhir adalah mengetahui hal-hal apa saja prosedur untuk pembuatan surat pribadi. Baik, Ibu minta satu anak untuk share screen materi Ibu. Bisa minta tolong Hana. Baik, terima kasih Hana sudah share screen. Baik, untuk materi yang pertama Ibu harap kalian bisa menyimak ya, karena nanti di akhir pelajaran Ibu akan bertanya satu persatu. Yang pertama itu ada pengertian surat pribadi. Bisa di next. Ya, slide kedua. Di slide kedua yang pengertian surat pribadi, Hana, bisa? Sepertinya belum terganti di handphone Ibu. Mundur. Ini, Bu, sudah Satu lagi. Ya. Ibu akan menjelaskan. Ya, sudah. Terima kasih. Surat merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi. Biasanya itu ditulis secara pribadi dan ditunjukkan untuk orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Secara garis besar juga, surat pribadi ini tidak mempunyai aturan yang mengikat. Surat pribadi juga ditulis menurut selera masing-masing si penulis. Walaupun begitu, tapi dalam etika penulisan dan penggunaan bahasanya tetap menggunakan bahasa yang sopan ya, dan juga harus tetap diperhatikan latar belakang dan kepada siapa surat tersebut ditunjukkan. Bisa di next. Ya, yang kedua itu ada jenis-jenis surat pribadi. Ibu akan menunjuk satu siswa untuk membacakan jenis-jenis surat pribadi. Boleh Intan? Apakah ada Intan Inggris? Ada, Bu. Ya, boleh Intan dibaca jenis-jenis surat pribadi?
Baik, Bu. Jenis dari surat pribadi itu ada dua. Yang pertama itu surat pribadi yang isinya bersifat tidak resmi. Ini merupakan surat yang dikirim kepada teman, kerabat, atau keluarga. Dan surat ini memiliki kebebasan dalam pemakaian bentuk dan pemakaian bahasanya. Kemudian jenis yang kedua adalah surat pribadi yang isinya bersifat resmi. Merupakan surat yang dikirim kepada pejabat, suatu instansi, atau kepada organisasi. Misalnya surat pernyataan, surat pemberitahuan, tidak sekolah atau tidak masuk kerja, dan surat lamaran pekerjaan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Intan telah bersedia untuk membacakan jenis-jenis surat pribadi. Ibu ulas kembali ya materinya. Jadi jenis-jenis surat pribadi itu ada dua. Yang pertama itu surat pribadi yang bersifat tidak resmi dan surat pribadi yang bersifat resmi. Surat pribadi yang bersifat tidak resmi ini biasanya dikirimkan kepada teman, kerabat, keluarga. Biasanya surat ini memiliki kebebasan dalam pemakaian bentuk bahasa. Biasanya yang dipakai ada bahasa sehari-hari, tetapi harus tetap menggunakan etika sopan santun. Dan berbeda dengan surat pribadi yang bersifat tidak resmi, surat pribadi yang bersifat resmi ini biasanya dikirimkan kepada organisasi, lembaga pendidikan, instansi. Ibu ambil contoh seperti surat pemberitahuan tidak masuk sekolah. Biasanya orang tua itu mengirimkan surat tersebut ke lembaga pendidikan. Nah, isi dari surat tersebut harus bersifat resmi dan juga pemakaian bahasanya harus baku karena dikirimkan kepada lembaga instansi pendidikan. Bisa di next. Yang ketiga itu ada ciri-ciri surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi ini berbeda dengan surat niaga dan juga surat dinas. Ciri-ciri surat pribadi itu antara lain tidak menggunakan kop surat, tidak memiliki nomor surat, jenis salam pembuka dan salam penutupnya juga sangat bervariasi tergantung si penulis, penggunaan bahasanya bebas, cenderung tidak resmi, serta format suratnya juga bebas. Dan yang terpenting ada tidak terikat oleh aturan tertentu. Bisa di next. Ya, yang selanjutnya itu ada prosedur pembuatan surat pribadi. Ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam prosedur pembuatan surat pribadi. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal penulisan surat ditulis nama tempat atau kota pada saat menulis surat. Sedangkan tanggal penulisan surat itu ditulis kapan menulis surat. Biasanya tempat dan tanggal penulisan surat ini berada di sebelah kanan atas. Yang kedua itu ada alamat surat atau alamat yang dituju. Alamat yang dituju biasanya dengan sebutan khusus yang bersifat akrab. Misalnya itu pada sahabat sayang, untuk teman karibku, penuh sayang, buka. Salam pembuka itu dalam surat pribadi sangat bervariasi, seperti salam sayang, assalamualaikum, salam manis untuk sahabatku. Biasanya salam pembuka ini tergantung si penulis. Yang keempat itu ada isi surat. Isi surat ini maksud dari menulis surat pribadi ini disampaikan dengan bebas. Tidak ada aturan dalam penulisan isi surat pribadi. Namun surat pribadi tetap harus memperhatikan etika sopan santun dalam berbahasa. Isi surat juga disampaikan dengan jelas dan juga dengan bahasa yang santun. Isi juga sangat bervariasi karena bersifat pribadi. Ada yang mengabarkan tentang visi di perantauan, ada yang menyampaikan perasaan si penulis, ada yang menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi dan sebagainya. Yang kelima itu ada penutup surat. Penutup surat ini ditandai dengan kalimat yang mengakhiri surat. Yang keenam itu ada salam penutup. Salam penutup ini adalah salam penutup dari juga seperti salam pembuka sangat bervariasi tergantung si penulisnya. Misalnya salam dari sahabatku, sampai jumpa, dari Anda yang menyayangimu, sebagainya. Tergantung penulisnya. Kirim surat adalah orang yang menulis suratnya.
Belum terganti, Hana? Oke. Karena tadi Ibu sudah menerangkan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam prosedur pembuatan surat pribadi, Ibu ingin mengetes kalian satu persatu, kalian bisa menjawab bagian-bagian apa saja dari nomor-nomor tersebut ya. Untuk nomor 1 termasuk dalam bagian apa? Tempat dan tanggal surat, Bu. Lihat, Bu. Ya, betul. Tempat dan tanggal surat. Semuanya boleh jawab ya. Yang kedua, sahabatku Rina Damayanti di Kota Raja termasuk dalam bagian apa? Itu boleh diklik, Hana. Soalnya sudah muncul. Oh iya. Ya. Nomor 2, termasuk dalam apa? Alamat surat. Alamat surat. Ya, betul sekali. Masuk alamat surat. Yang ketiga, salam persahabatan. Itu Salam pembuka. Ya, salam pembuka. Yang keempat, biasanya inti surat ini berada di keempat, ini termasuk dalam bagian apa? Isi surat. Ya, termasuk isi surat. Setelah isi surat, biasanya hal apa saja nih yang harus diperhatikan? Penutup. Penutup ya, Bu. Nomor 5, Penutup. Penutup ya, Bu. sepertinya nge-freeze. Tes, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ibunya nge-freeze. Maaf, tadi Zoom Ibu nge-freeze. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, sepertinya Zoom Ibu tetap nge-freeze ya. Terdengar, Suara Bu. Ibu sudah terdengar jelas? Terdengar ya? Jelas atau tidak? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Maaf tadi terkendala sinyal. Jadi untuk nomor 6 termasuk? Itu salam penutup, Bu. Ya, salam penutup. Dan yang ketujuh terakhir itu termasuk dari? Pengirim Salam surat. pengirim surat, Bu. Pengirim surat, ya. Betul sekali, pengirim surat. Baik, selanjutnya. Next. Oke. Kesimpulan dari materi hari ini adalah surat pribadi adalah surat untuk keperluan pribadi, ditujukan kepada seseorang yang sudah dekat dengan kita dan tidak terikat oleh aturan. Surat pribadi juga memiliki 2 jenis surat, yaitu bersifat tidak resmi dan bersifat resmi. Dan ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam prosedur pembuatan surat pribadi. Baik, karena materi kita sudah selesai, apakah ada yang ingin bertanya atau belum jelas mengenai surat pribadi?
Baik, karena kalau tidak ada, Ibu akan memberikan penugasan ya. Ibu akan memberikan tugas, Ibu akan upload tugasnya di Google Classroom. Hana bisa dimatikan dulu share screen ya. Terima kasih Hana. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu upload di Google Classroom. Nanti tugasnya itu ada membuat 2 jenis surat pribadi, bersifat resmi dan bersifat resmi, ditulis di folio bergaris ya. Kalian bisa mengumpulkannya di foto dan di-convert dalam bentuk PDF ya, dikumpulkan di Google Classroom. Di Google Classroom sudah ada ketentuan-ketentuan dari penugasannya dan tenggat waktu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Ada yang ingin bertanya mengenai penugasan yang Ibu sampaikan? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya dan Ibu rasa juga cukup jelas, Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya dan kalian mengalami kendala tentang penugasannya, bisa melalui ketua kelas. Nanti Hana bisa mengabari Ibu ya jika ada teman-temannya yang mengalami kendala ya. Baik, Ibu cukupkan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin keluar Zoom terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.